Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Sebelum mulai, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk saudara-saudara kita, orang tua kita yang telah lama meninggal dunia. Wabil khusus para tuan guru, para asatidz, guru-guru yang telah meninggalkan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menghiasi kuburnya dengan rahmah dan maghfirah, dan menjadikan ilmu yang diajarkan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Al-Fatihah yang kedua kita niatkan untuk kita semua yang hadir di masjid ini. Semoga yang sedang dalam keadaan sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang dalam kesulitan hidup segera diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang dalam keadaan gelisah segera diberikan ketenangan batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Amin. Hadirin jemaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid ini, bersama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah dan hadir di dalam majelis ilmu. Semua yang kita lakukan ini tidak lain semata-mata dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mengumpulkan bekal yang bisa kita bawa pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, "Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqiba al-bahra bila safinatin." Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tidak membawa bekal, maka dia seperti orang yang mengarungi lautan tanpa menggunakan kapal, terombang-ambing terbawa ombak. Maka kata Nabi SAW, "Bal mayyitu fi qabrihi illa qal ghariqil mughawwis." Mayat-mayat di dalam kubur itu tidak lain seperti orang yang tenggelam minta tolong. Apapun yang bisa ia gapai akan dia gapai untuk menolong dia di dalam kubur. Maka selama kita masih diberikan kesempatan sebelum kita masuk ke dalam alam kubur, kita manfaatkan kesempatan itu untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya di dunia ini. Semoga setiap amal yang kita lakukan bisa menjadi sesuatu yang akan kita bawa pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Kahfi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan-permisalan, memberikan contoh-contoh dan perumpamaan bagi kita semua
bagaimana karakter-karakter manusia yang diinginkan, bagaimana karakter-karakter manusia yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan. Udrib lahum mathalar rajulain. Maka berikanlah contoh tentang dua orang pemuda. Ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin. Kami jadikan bagi salah seorang pemuda di antaranya jannatayn min a'nabin, dua kebun anggur. Wa hafafnahuma binakhlin, yang kebun anggur itu dikelilingi oleh pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan di antara dua kebun itu ada ladang tempat beternak dan bertani. Ada dua orang pemuda, salah satunya diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala berupa dua kebun anggur. Dua kebun anggur ini dikelilingi pohon kurma, dan di antara dua kebun ini ada ladang tempat beternak dan bertani. Kiltal jannataini atat ukulaha, kebun itu Pak, tidak pernah berhenti berbuah. Anggurnya, kurmanya terus berbuah. Walam tazlim minhu syai'ah, dan buahnya tidak pernah berkurang. Wa fajjarna khilalahuma nahar, dan di antara dua kebun itu kami alirkan sungai yang memberikan persediaan air. Allah gambarkan nikmat dua kebun anggur yang terus berbuah, tidak pernah kurang buah, dikelilingi pohon kurma yang juga berbuah tidak ada hentinya. Di tengah-tengahnya ada ladang untuk bertani, untuk beternak, dan keduanya dialiri dengan sungai yang memberikan persediaan air yang tidak putus. Pertanyaannya kemudian, apakah nikmat yang begitu banyak itu menjadikan ia bersyukur? Nikmat yang begitu banyaknya diberikan oleh Allah Ta'ala, apakah nikmat itu membuat ia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Allah Ta'ala lanjutkan, wa kana lahu thamar, dari semua buah itu dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru, berkatalah dia kepada temannya yang enggak dapat apa-apa. Dia berkata kepada temannya yang satunya itu yang tidak dapat nikmat begitu banyak seperti dia. Apa yang ia katakan? Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafar. Coba lihat, uang saya lebih banyak dari kamu, pengikut saya lebih banyak dari kamu. Coba perhatikan. Ini permisalan yang pertama yang diberikan oleh Allah. Ada orang yang diberikan nikmat begitu banyak, berlapis-lapis nikmat itu diberikan, tetapi nikmat itu tidak mendatangkan taat. Nikmat itu justru mendatangkan niqamah, mendatangkan amarah, mendatangkan murka dari Allah. Karena dengan nikmat yang begitu banyak, dia tidak merasa bahwa apa yang ia miliki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada dalam pikirannya, ini adalah milik saya, hasil kerja keras saya, hasil usaha saya, hasil ikhtiar saya. Dan dengan nikmat yang begitu banyak, dengan harta yang begitu banyak ini, saya punya banyak harta dan saya punya banyak pengikut. Ini gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua masing-masing mengevaluasi diri. Apakah nikmat yang Allah berikan kepada kita justru membuat kita semakin taat, semakin tawadhu, semakin merendah di hadapan Allah Ta'ala, atau justru membuat kita semakin sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada dua istilah. Yang pertama kita sebut sebagai ujub. Yang disebut sebagai ujub itu adalah da'wal fadli,
membangga-banggakan diri. Saya paling hebat, paling kaya, paling kuasa, paling pintar, paling rajin. Itu namanya ujub atau da'wal fadli. Merasa diri paling hebat. Selanjutnya ada istilahnya takabbur. Takabbur itu ra'an nasa bi'ainil ihtiqar, memandang orang lain dengan pandangan yang merendahkan, menganggap orang lain lebih rendah, lebih hina dari dirinya. Maka inilah yang terjadi pada pemuda yang pertama ini. Dia merasa berbangga dengan harta yang dia miliki, sekaligus memandang rendah orang lain yang tidak mendapatkan apa-apa. Maka ini yang kita takutkan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ketika nikmat yang kita miliki tidak membuat kita semakin bersyukur, tapi justru nikmat itu semakin membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat ini dalam bentuk apapun, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk harta benda, dalam bentuk kekuasaan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita lupa bahwa hakikat dari apa yang kita miliki semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bisa mengantarkan kita kepada kesombongan, kecongkakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk hidup dari yang melata, dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala. Jadi apa yang kita anggap sebagai hasil kerja keras kita itu, Pak, yang kita anggap sebagai hasil ikhtiar kita itu, ternyata sudah dijamin oleh Allah Subhanahu. Kalau kita bilang saya berhasil karena usaha saya, bukankah selama 9 bulan kita ada di dalam kandungan ibu kita, kita tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, tidak bisa bekerja, tapi Allah jamin rezeki kita selama di kandungan ibu. Siapa yang menjamin? Ketika tadi kita makan malam, atau nanti kita akan malam, di hadapan kita istri kita menyediakan ikan laut, kita berbangga, inilah hasil saya bekerja keras, berikhtiar, berpeluh keringat dan air mata, inilah yang saya nikmati. Padahal kita lupa ikan itu tadi pagi masih ada di laut. Lalu kemudian nelayan yang membawa ikan itu dijual ke pedagang di pasar, dibeli oleh istri kita di pedagang pasar, diolah menjadi makanan yang kemudian hadir di hadapan kita. Kita lupa bahwa makanan ikan yang kita makan itu ada campur tangan nelayan di situ, ada campur tangan pedagang di situ, ada campur tangan istri kita, bukan semata-mata hasil kerja keras kita. Kita punya uang banyak, tapi Allah takdirkan semua ikan habis di lautan, maka ikan itu tidak akan hadir di meja kita. Keyakinan kita bahwa sejauh apapun rezeki itu, kalau memang Allah takdirkan bagi kita, dia akan datang kepada kita, bagaimanapun jalannya. Tetapi rezeki yang sudah ada di hadapan mulut kita, kalau itu bukan milik kita, maka tidak akan pernah masuk ke dalam perut kita. Saya punya sedikit cerita. Suatu ketika ada acara di kampus kami di UIN Mataram. Lalu kami diberikan konsumsi nasi kotak, nasi padang, Pak. Nah, itu luar biasa. Siang-siang kita belum makan, ada nasi padang. Saya sempat lihat isinya. Saya foto dan saya kirim ke istri di rumah, Pak. Jangan masak, ada nasi, saya bawa pulang. Begitu yakinnya saya. Saya tutup, saya tinggal sholat zuhur. Kembali dari sholat zuhur, hilang nasi itu, Pak. Sama kotak-kotaknya hilang juga. Bayang, sudah saya foto, saya kirim ke rumah, barangnya hilang. Bagaimana saya menjelaskan kepada istri di rumah? Ini sudah saya pegang kotaknya, Pak. Sudah saya lihat isinya, saya foto, saya kirim ke rumah. Nasinya hilang karena diambil
CS ya, yang bersih-bersih dianggap sudah tidak dimakan, diambil rezeki mereka. Saya pulang lah. Pulang di depan rumah itu sudah ada mertua saya ternyata. Habis ada orang begawe di Lombok Tengah. Bawa nasi, bawa apa istilahnya siom, bawa ares, lengkap. Datang dari Lombok Tengah. Jadi saya berpikir yang sudah saya foto itu ternyata bukan rezeki saya. Rezeki saya masih diantar dari Lombok Tengah, Pak. Seperti itulah rezeki itu bekerja. Kadang-kadang kita berpikir, oh ini karena kerja keras saya, karena ikhtiar saya. Tapi siapa yang membuat kita mampu untuk bekerja? Siapa yang membuat kita sehat untuk bisa beraktivitas? Maka Allah Ta'ala memberikan contoh yang sederhana untuk menggambarkan dirinya. Alladzi at'amahum, akulah Tuhan yang memberikan makan ketika engkau lapar, wa amanahum min khauf, yang memberikan rasa aman ketika kau lapar. Coba kita bedah saat kita makan itu, tidak sesederhana yang kita kira. Untuk makan kita butuh mulut, tempat masuknya makanan itu. Di dalam mulut ada gigi yang fungsinya adalah membuat makanan itu menjadi mudah dicerna. Ada lidah yang mengecap, memberikan rasa manis, rasa asin, rasa pahit kepada makanan itu. Ada enzim dalam air liur kita yang membuat daging itu mudah kita kunyah. Apakah selesai di situ? Belum. Masuk melalui kerongkongan kita. Ada kerongkongan, ada tenggorokan. Kalau salah masuk bisa meninggal kita, Pak. Tapi Allah atur makanan itu tidak salah masuk. Sudah ada jalurnya. Masuk ke kerongkongan menuju lambung. Di lambung itu makanan kembali dihancurkan supaya mudah diserap. Ada asam di dalam lambung kita yang fungsinya menghancurkan makanan itu. Yang kadang-kadang kalau naik suka bikin kita rasa-rasanya sedang disantet itu, Pak. Asam lambung itu fungsinya menghancurkan makanan. Sudah hancur makanan itu, dibawa ke usus lagi. Di usus apa yang bermanfaat untuk tubuh kita akan diambil. Vitamin, protein, mineral, karbohidrat, semua diserap sampai habis. Sisa-sisa yang tidak dibutuhkan akan dibuang, Pak, dari tubuh kita. Hanya dari makan kita punya kuasa apa, Pak? Satu saja di dalam tubuh kita ini ngambek, selesai, Pak. Kalau dari mulut kita sakit gigi, mau seenak apapun makanan itu, Pak, kalau kita sakit gigi nggak ada enaknya. Kalau Allah Ta'ala memberikan kita sariawan saja, gak usah banyak-banyak, 2 saja, gak ada nikmatnya itu, Pak. Atau lambung kita bermasalah. Nah, lambung itu sering bermasalah karena kita sering makan terburu-buru. Jadi kerja lambungnya menjadi semakin berat. Maka Nabi mengajarkan kita mengunyah makanan itu sampai benar-benar halus supaya kerja lambung tidak terlalu berat. Nah, kalau kita kan cuma numpang mampir saja di mulut makanan itu, langsung semuanya masuk. Artinya apa? Dari aktivitas kita makan saja itu sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kadang-kadang lupa untuk kita syukuri. Lalu apa yang akan kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu? Kalau rezeki yang kita terima, apa yang kita nikmati, ternyata semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti manusia tidak bisa berikhtiar. Manusia wajib berdoa, berikhtiar, berusaha. Tapi tetap harus memiliki keyakinan bahwa hasilnya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua dokter misalnya tidak berani menjamin Bapak pasti sembuh. Nah, semoga Bapak lekas sembuh.
Karena tugas dokter itu mengobati, bukan menyembuhkan. Kita sebagai seorang muslim meyakini kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu. Wasilahnya melalui dokter-dokter, para perawat yang memberikan obat-obatan kepada kita. Supaya apa, Pak? Supaya tidak ada kesombongan dalam diri kita. Merasa apa yang kita perbuat, apa yang kita perjuangkan, itulah yang akan mendatangkan hasil bagi diri kita. Seperti permisalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana aktsaru minka malan wa azzu nafar. Aku punya lebih banyak uang, aku punya banyak pengikut, semua karena apa yang aku usahakan dan aku ikhtiar. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Pemuda ini masuk ke dalam kebunnya dengan perasaan sombong. Dan perasaan sombong itu seakan-akan menzolimi dirinya sendiri. Qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Mengapa menzolimi dirinya? Pertama, karena dia berpikir apa yang ia miliki akan ada selama-lamanya, tidak akan binasa. Penyakit orang yang diberikan nikmat lebih lalu kemudian sombong, dia merasa semua yang dia miliki akan ada selama-lamanya. Ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Ini semua akan ada terus. Dia mengingkari bahwa suatu saat dia akan binasa, hartanya akan binasa. Wa ma adzunnu as-sa'ata qa'imah. Dan aku tidak berpikir hari pembalasan itu akan datang. Nah, saking sombong. Sudah dia merasa apa yang ia miliki akan ada terus selama-lamanya. Dia tidak merasa, tidak yakin bahwa hari pembalasan itu akan datang. Wala irudittu ila rabbil ajidanna khairan minha munqalaba. Kalaupun ada hari akhir itu pasti saya akan dapat lebih banyak dari apa yang ada di dunia. Ini kezaliman dirinya pada dirinya sendiri. Lalu apa jawaban temannya yang tidak diberikan nikmat sebanyak dirinya? Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru akafarta billadhi khalaqaka min turab. Apakah kau akan kufur kepada Allah Ta'ala yang menciptakanmu dari tanah, tanah yang diinjak orang, yang diludahi orang, yang bercampur dengan kotoran, bercampur dengan debu. Thumma min nutfah, kemudian dari cairan yang keluar dari jalan-jalan yang hina. Thumma sawwaka rajula, dari yang hina dan rendah itu Allah jadikan kau manusia. Kau punya ilmu dihormati orang, kau punya jabatan dihormati orang, kau punya harta disegani orang. Tapi jangan lupakan asalmu, tanah yang diinjak-injak orang. Apakah kau akan kufur terhadap semua itu? Jadi kata pemuda yang tidak diberikan nikmat, tidak usah syukuri nikmat yang banyak itu, tidak usah syukuri kebun itu. Kau diciptakan dari ketiadaan, dari bahan-bahan yang hina Allah jadikan kau ahsan taqwim, dari sumber-sumber yang hina Allah jadikan kau manusia yang mulia, yang berakal. Itu pun seharusnya sudah kau syukuri. Apalagi nikmat-nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Lakinnahu Allah Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Lihat saya ini, tidak diberikan nikmat sebanyak dirimu, tidak diberikan kebun-kebun, tidak diberikan ladang-ladang, tapi saya tetap yakin Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan dan saya tidak akan mempersekutukan. Ini mental ini. Bisa enggak kita kalau tidak dikasih nikmat itu tidak ngambek? Kalau kita kurang nikmat dari yang lain, bisa enggak kita istiqomah dalam keimanan kita? Ini mental yang ingin digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak diberikan nikmat, tidak diberikan apapun, tapi dia tetap yakin Allah Ta'ala yang menciptakan, Allah Ta'ala yang menjamin rezeki,
maka aku tidak akan pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia menasihati temannya ini, walaula id dakhalta jannataka qulta masya Allah, kalau kau hendak masuk ke dalam kebunmu yang megah itu, kau hendak masuk ke dalam tokomu yang laris manis itu, kau ingin masuk ke kantormu yang luar biasa hebatnya itu, katakanlah masya Allah la quwwata illa billah. Katakanlah bahwa tidak ada sesuatu apapun terjadi kecuali karena kehendak Allah Ta'ala, dan tidak ada daya dan upaya kita sebagai manusia kecuali itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In tarani anna aqalla minka mala wa walada. Kalau kau lihat aku ini tidak punya uang, keturunanku juga tidak ada, kedudukanku juga tidak ada, maka katakanlah masya Allah la quwwata illa billah. Kalau kita melihat orang yang tidak seberuntung kita, Pak, ucapkanlah masya Allah la quwwata illa billah, bahwa apa yang kita miliki adalah bentuk rahman dan rahimnya Allah kepada kita semua, bukan karena hebatnya kita. Kalau orang berhasil itu karena kerja keras, tentu yang kerjanya paling keras itu yang berhasil, Pak. Kalau orang yang berhasil itu yang orang tuanya sukses semua, pasti orang tua yang sukses, anaknya sukses semua. Tapi rezeki dan kasih sayang Allah tidak bekerja seperti matematika manusia. Kalau kita lihat petani yang ada di sawah itu berpeluh keringat, dengan ototnya dia bekerja, tidak sebanyak orang-orang. Dia tidak mendapatkan sebanyak apa yang didapatkan orang-orang yang ada di kantor yang ber-AC. Kalau kita bilang kerja keras itu yang menentukan keberhasilan. Kalau kita bilang harus punya orang tua yang kaya, yang sukses, baru anaknya sukses. Banyak orang tua yang biasa saja, tapi karena keberkahannya, anak-anaknya menjadi orang-orang yang berhasil. Maka atas setiap apa yang kita dapatkan itu, ketika kita melihat orang yang tidak seberuntung kita, katakanlah masya Allah la quwwata illa billah. Kalau bukan karena kehendak Allah, mungkin kita tidak akan mendapatkan semua. Fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' wa tusbiha sa'idan zalaqa. Maka dia berharap semoga Allah Ta'ala memberikan aku kebun-kebun jannah yang lebih baik dari kebunmu itu, yakni kebun yang ada di surga yang kekal dan abadi. Dan semoga Allah Ta'ala menghujamkan hujan dan petir ke kebun-kebunmu itu, sehingga tanah di kebunmu itu menjadi tanah-tanah yang licin. Ini kita harus berhati-hati menyinggung perasaan orang yang lemah, menyinggung perasaan orang yang rendah di hadapan kita, yang kita anggap lebih miskin, lebih susah. Kita harus berhati-hati menjaga kata-kata kita, karena ketika dia berdoa wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa, semoga Allah hujamkan petir di kebunmu itu sehingga tanah-tanahnya menjadi basah. Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba, dan semoga airnya menjadi kering sehingga tidak ada lagi tumbuhan yang dapat tumbuh di situ. Ini orang yang disinggung perasaannya, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah Ta'ala mengabulkan doanya? Wa uhita bithamarihi, Allah habiskan semua isi kebun. Karena doa orang yang merasa disakiti hatinya, kita harus berhati-hati menjaga lisan kita kepada orang lain. Fa asbaha yuqallabu kaffaihi, dia menyesal sambil membolak-balikkan tangannya, tanda menyesal. Ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha, semua pagar-pagar yang menjadi penyangga kebun anggurnya rubuh. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, kalau begini saya menyesal, saya tidak mau mempersekutukan Allah
Allah Subhanahu. Walam takun lahu fi'atu yansurunahu min dunillah. Disitulah orang itu kemudian mendapatkan pelajaran. Uang yang banyak tidak akan menolong dia, pengikut yang banyak, jamaah yang banyak. Ketika dia mendapatkan musibah, semua meninggalkannya. Walam takun lahu fi'atu yansurunahu min dunillah. Tidak ada yang bisa menolong kita saat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. 2018 saya pulang studi, turun di Bandara Bizang. Keluar dari bandara, saya lihat orang-orang kaya itu nggak berani masuk rumahnya, Pak. Karena 2018 itu gempa besar. Tidak ada orang yang berani masuk rumahnya. Semua bikin tenda di luar rumah, semua tidur dalam mobil. Rumah yang mereka bangun megah-megah itu justru mereka takut masuk. Ternyata rumah itu tidak menolong juga. Orang mau uangnya banyak saat itu nggak mikir, Pak. Yang mereka pikir adalah saya mau ngungsi kemana? Ada ndak yang nolong saya? Toko semua tutup. Punya uang banyak mau beli apa kalau tokonya tutup semua? Di situ kita berpikir ternyata nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah Ta'ala. Cuma dikasih gempa saja, Pak. Bukan cuma, gempa juga luar biasa. Baru gempa datang, sudah tampak ternyata ilmu yang kita junjung tinggi-tinggi, jabatan, harta yang kita perjuangkan nggak ada gunanya. Semua berusaha menyelamatkan nyawanya masing-masing. Orang-orang kaya semuanya keluar rumah, berbaur dengan kita yang miskin-miskin juga. Ternyata sama-sama takutnya juga mereka. Hunalikal walayatu lillahil haq. Ketahuilah bahwa sebaik-baiknya pelindung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairul thawaba wa khairul uqubah. Dia sebaik-baiknya pemberi balasan kebaikan, sebaik-baiknya pemberi balasan kejahatan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutup permisalan ini dengan permisalan yang begitu indah. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Dan misalkanlah, umpamakanlah kehidupan di dunia itu kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang turun dari langit. Fahtalata bihi nabatul ard. Air turun dari langit, tumbuhan semua hidup, tanaman itu hidup. Ketika tanaman hidup, hewan-hewan bisa punya makanan. Ketika hewan-hewan punya makanan gemuk, manusia punya makanan. Air turun dari langit, kehidupan berjalan. Fahtalata bihi nabat fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Tapi ingat, suatu saat air itu akan berhenti turun dari langit, dan tanaman tidak akan tumbuh lagi, dan hewan-hewan akan kelaparan, dan manusia pun akan kesusahan. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Dan Allah Ta'ala lah yang memiliki kekuasaan dan kehendak atas segala sesuatu. Satu ayat ini memberikan pelajaran bagi kita. Hidup itu seperti siklus air, kadang turun, kadang tidak turun. Kadang musim hujan, kadang musim kemarau. Ada saat-saatnya kita bergembira dengan turunnya hujan, ada saat-saatnya kita berduka karena hujan tidak turun. Artinya apa? Hidup akan berputar, tidak mengikuti maunya kita, tapi mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika hujan itu turun, jangan sombong, jangan jumawa, karena suatu saat akan datang saatnya air itu tidak turun lagi dari langit. Sebaliknya, ketika air tidak turun dari langit, jangan terlalu berputus asa, karena suatu saat air itu akan turun, hujan itu akan turun dari langit. Allah mengajarkan kita, kalau kau sedang di atas, jangan sombong, suatu saat kau akan turun ke bawah. Kalau kau sedang di bawah, jangan putus asa, suatu saat kau akan Allah angkat ke atas.
Hidup adalah menunggu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali berserah diri kepada Allah Subhanahu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah Ta'ala yang berkuasa, yang berkehendak atas segala sesuatu. Kita wajib berikhtiar, kita wajib berdoa, karena doa dan ikhtiar adalah perintah. Tapi ingat bahwa tidak semua doa dan ikhtiar kita itu harus dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena bisa jadi asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Sesuatu yang kita anggap buruk ternyata itu baik bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Jangan-jangan sesuatu yang kita cinta adalah sesuatu yang buruk bagi kita. Maka ketika kita berdoa dan berikhtiar dan belum disampaikan oleh Allah Ta'ala, ingatlah tentang permisalan. Udrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama. Hidup tak ubahnya seperti turunnya air hujan yang membasahi bumi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir diberikan umur yang panjang, yang berkah, yang manfaat, diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyibah, diberikan keturunan yang salih, salihah, qurrata a'yun, waj'alhum lil muttaqina imama. Al-Fatihah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.